Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang koperasi. Jadi simpelnya itu pembahasan utama itu kayak apa itu koperasi, bagaimana koperasi itu terbentuk, terus apakah koperasi ini tuh bakal menguntungkan atau tidak. Jadi pertanyaan pertama itu, jadi apa itu koperasi? Nah, koperasi itu sebenarnya simpel, kayak koperasi ini tuh usaha bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, itu koperasi, sesimpel itu. Nah, jadi masuk ke pertanyaan kedua itu, bagaimana cara koperasi ini tuh bisa terbentuk? Nah, koperasi ini tuh kan sekelompok orang, jadi otomatis bakal lebih dari beberapa orang, tapi kalau koperasi ini tuh minimalnya mereka itu terbentuk sekitar 20 orang. Jadi 20 orang ini akan membentuk perkumpulan agar bisa uh, membentuk tujuan yang dimau oleh mereka dengan uh, melakukan sebuah rapat untuk menentukan ke arah mana tujuan mereka. Jadi tergantung visi misi mereka sendiri, bagaimana agar kooperasi mereka ini bisa berjalan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu, apakah kooperasi ini itu bisa menguntungkan atau tidak? Jadi jawabannya itu, kooperasi ini sebenarnya dibentuk tidak untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena kan tujuan awalnya kooperasi ini dibentuk itu untuk keuntungan bersama. Simpelnya kayak mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar mereka, Ji. Nggak mencari, Ji, keuntungan yang besar-besar, kayak sebesar-besar mungkin yang kayak industri-industri yang ada di sana, di luar sana. Nggak, Ji. Cuman tetap, Ji, mencari untung, tapi tidak untung yang besar. Karena tujuannya itu untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, nah, jadi itu tadi teorinya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana koperasi ini benar-benar terbentuk. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya biar kalian tuh bisa paham. Nah, jadi kan tadi itu minimal 20 orang aku bilang. Koperasi itu terbentuk minimal 20 orang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Semisal ada di satu desa itu mau membentuk koperasi dengan tujuan mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi 20 orang ini kan minimal 20 orang ini masuk ke dalam suatu rapat dengan tujuan yang sama. Saya ambil tujuannya itu kayak mereka ini mau buka usaha lah untuk usaha bersama di sekitar kelompok itu. Jadi 20 orang ini berkumpul, akan dipilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, dan lain-lain, dan siapa anggotanya. Nah, itu mereka akan pilih di dalam rapat ini. Dan terus bagaimana caranya agar uh, untuk membentuk usaha ini ada modalnya. Jadi yang pertama itu ada dua cara utama, yaitu yang pertama uang wajib di awal, yaitu kayak semacam pendaftaran untuk masuk ke koperasi ini, yaitu anggaplah mereka di forumnya itu mengatakan, oh, kita masing-masing 1 juta, anggaplah misal 1 juta kan. Nah, tapi ternyata itu ada yang keberatan. Mereka bilang, oh, kalau 1 juta kayaknya saya tidak bisa. Mungkin bisa 700.000, 500.000, ya tergantung mereka sepakatnya berapa. Selama itu belum disepakati, ya tidak ada masalah untuk memberikan suara. Nah, terus yang kedua itu, kewajiban kedua itu yaitu iuran bulanan. Nah, ini anggaplah ketuanya ini mengatakan mungkin 500.000 boleh, mereka sanggup, tapi ada suara lain yang mengatakan, kalau 500.000 saya kayaknya terlalu berat, mungkin bisa 200.000, 100.000, 150.000, ya itu tergantung. Nah,
itu boleh ya boleh, karena itu kan belum ditentukan di awal. Selama itu belum fix ya tidak ada masalah untuk mengubah. Nah, terus yang ketiga itu, nah ini opsional, yaitu biaya lain-lain. Ini tuh kayak semisal ya tidak ada waktu tertentu buat memberikan masukan, memberikan pemasukan. Entahlah kau mau kasih masuk 50.000, 100.000 ya. Pokoknya itu biaya lain-lain saja, tidak wajib. Yang wajib itu yang cuma doa yang tadi. Nah, terus bagaimana caranya agar koperasi ini tuh bisa berjalan? Nah, kan tadi saya bilang itu tujuan bersamanya itu kayak membuka usaha. Nah, anggaplah saya sebut usaha utamanya mereka ini yang koperasi itu usaha kelontok atau entah itu toko sembako. Nah, pokoknya itu mereka usahanya itu yang dibutuhkan di sekitar mereka. Karena kan itu buat kehidupan, eh, buat kehidupan. Jadi otomatis usaha ini bakal berjalan terus menerus. Nah, biasanya itu yang bakal dipakai sebagai usaha. Nah, di koperasi itu ada juga istilah eh, mereka sebagai pemilik sekaligus pembeli. Nah, itu apa? Yang kayak kan itu toko sembako. Mereka yang punya, tapi mereka juga yang membeli. Tapi biasanya itu kalau mereka anggota bakal ada potongan harga yang kayak kalau anggota itu cuman sekian lebih murah lah daripada yang lain. Orang luar yang beli kan ini toko sembako otomatis dibutuhkan oleh orang-orang luar mereka juga. Jadi pertanyaan selanjutnya apakah toko yang dimiliki oleh koperasi ini itu bisa diakses oleh masyarakat umum? Jawabannya itu boleh. Karena ini kan untuk orang-orang sekitar, bukan cuma untuk mereka saja. Sebenarnya karena kan tujuan utamanya koperasi itu untuk mensejahterakan uh, masyarakat yang ada di sekitar. Dan kalau ditanya, kalau semisal ini koperasi ternyata punya laba, labanya itu diapakan? Nah, labanya itu bisa dimanfaatkan bermacam-macam, yang kayak semisal entah itu acara, entahkah mereka langsung pembagian uang, ya itu tergantung bagaimana mereka ketuanya memutuskan untuk bagaimana memberikan hadiah kepada anggota-anggotanya, fee-nya. Nah, terus bagaimana itu kalau sepakat nih semua mulai dari anggota, apa usahanya, di mana didirikan ini koperasi. Nah, jadi yang dilakukan itu yang pertama pastinya datang ke badan hukum dan untuk mendaftarkan diri untuk membentuk sebuah usaha. Nah, usahanya itu apa? Nah, itu koperasinya. Jadi, koperasi ini didaftarkan sebagai usaha, tapi bukan milik pribadi, tapi sebagai milik kelompok. Beberapa orang yang tergantung mulai dari anggota-anggotanya itu. Nah, kenapa harus dilakukan pendaftaran ini? Yaitu untuk agar ini koperasi dijaga oleh hukum. Kalau semisal nanti di lain hari itu ada yang kayak mau menyusup masuk ke dalam koperasi yang misal mereka ngaku-ngaku, saya juga anggota bagian dari koperasi dan terus mereka mau ini mengambil keuntungan. Nah, otomatis karena kan sudah terdaftar nama-namanya sekian anggotanya, dan kalau mereka orang ini mau menyusup itu bakal ditangani oleh hukum. Karena apa? Dari awal mereka sudah mendaftarkan diri anggota-anggotanya sekian orang yang menjadi bagian dari usaha koperasi tersebut. Jadi simpelnya itu usaha koperasi ini itu bakal dilindungi oleh hukum kalau mendaftarkan diri kepada hukum. Nah, itu tadi penjelasan simpel koperasi. Kalau ada kurang, maaf. Makasih.